Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah PSHI, yaitu Program Studi Hukum Islam. Nah, sebelum saya membuat videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan, nama saya Kesha Putri Wahyuni, biasanya dipanggil Kesha dengan NIM 2514010046. Jadi saya berasal dari kelas PAI PSHI untuk mahasiswa PAI, itu yang pertama. Yang kedua itu apa saja ruang lingkupnya. Yang ketiga, pembahasan yang paling menarik selama belajar PSHI ini. Sekarang kita masuk ke dalam soal yang pertama. Mengapa pentingnya mempelajari PSHI untuk mahasiswa PAI? Nah, kenapa kita harus mempelajari hukum Islam ini? Bukankah hukum Islam ini soal halal dan haram saja? Faktanya, hukum Islam bukan hanya sekedar pasal dan kitab, tetapi bagaimana hukum Islam ini mengatur hidup manusia yang beradab dan adil. Nah, mahasiswa hukum Islam belajar bagaimana caranya menyikapi atau menyelesaikan masalah-masalah yang nyata seperti pernikahan, ekonomi syariah, atau yang lain sebagainya, yang semua itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran PSHI ini sangat penting bagi mahasiswa, karena dengan kita mempelajari PSHI ini kita dapat mengetahui asal-usul, tidak asal berbicara saja. Nah, dan kita bukan hanya mencari orang yang pintar saja, tetapi kita juga mencari orang yang adil. Dan orang yang adil itu lahirnya dari orang yang berilmu. Ilmu itu datang ketika kita belajar PSHI. Nah, itu gunanya kita belajar PSHI. Dan PSHI ini sangat penting bagi mahasiswa untuk belajarnya, karena dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita membahas tentang ruang lingkup hukum Islam. Nah, sebelum kita membahas ruang lingkup hukum Islam, kita harus mengetahui dulu apa itu hukum Islam. Nah, hukum Islam itu adalah suatu ketentuan atau ketetapan terhadap suatu hal yang mana sesuatu itu sudah ditentukan atau ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan hukum Islam. Jadi, ruang lingkup hukum Islam itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu hukum ibadah. Yang mana hukum ibadah ini hubungan manusia dengan Allah, dengan penciptanya. Jadi hubungan manusia kita dengan Allah, seperti sholat, puasa, haji, zakat. Itu hubungan kita dengan Allah. Nah, nama lain dari hukum ibadah ini yaitu ilmu tauhid. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum amaliyah, yaitu perbuatan mukhalaf, yang mana terbagi juga menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu muamalah. Muamalah itu berhubungan manusia dengan manusia, yang mana hubungan manusia dengan manusia. Contohnya itu seperti jual beli, pinjam meminjam, itu hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua yaitu munakahat. Munakahat ini adalah pernikahan atau perkawinan, yang mana yang dibahas dalam pernikahan dan perkawinan ini sangatlah banyak. Kajiannya dalam pernikahan ini sangat banyak, seperti apa itu pernikahan itu sendiri, hak suami, hak istri, hak asuh anak, talak, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu jinayah. Jinayah ini adalah sanksi hukum gitu. Segala sesuatu yang mana ada aturan-aturannya, apabila dilanggar itu akan mendapatkan hukum. Nah, hukum itu yang dinamakan dengan jinayah, seperti qisas, rajam. Kalau qisas itu adalah qisas itu hukumannya potong tangan. Nah, jadi siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Itu yang disebut dengan qisas. Ada juga perempuan yang sudah menikah
berzina dengan laki-laki yang sudah menikah, itu hukumannya dera 100 kali. Nah, itu yang dibahas dalam ruang lingkup hukum Islam. Nah, jadi itulah yang dibahas dalam ruang lingkup hukum Islam. Yang pertama yang tadi hukum ibadah, yang kedua hukum amalia. Nah, baik, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu soal yang nomor 3. Apa pelajaran yang paling berkesan selama belajar PSHI ini? Nah, sebenarnya semua pelajaran itu berkesan semuanya, menarik semuanya. Tetapi yang lebih berkesan gitu, lebih menarik itu pada pembelajaran pembagian hukum Islam. Nah, pada pelajaran ini paling berkesan, lebih paham gitu. Jadi pembagian hukum Islam ini ada namanya al-ahkam. Al-ahkam ini adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan mukallaf. Nah, mukallaf ini adalah orang yang cakep dalam berbuat hukum. Nah, itu baik tuntutan yang wajib maupun yang haram. Nah, itu yang disebut dengan al-ahkam. Secara singkatnya atau intinya itu al-ahkam ini adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan mukallaf. Itu saja secara singkatnya. Jadi, hukum Islam al-ahkam ini juga dibagi menjadi dua macam. Tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan untuk dilakukan atau ditinggalkan atau berupa pilihan. Itu yang dimaksud dengan hukum taklifi. Hukum yang pertama tadi ada untuk berbuat atau melakukannya. Terbagi juga menjadi dua macam. Yang pertama itu hijab. Hijab itu sama dengan wajib, yang mana Allah secara tegas mengatakan ini wajib dilakukan. Kalau tidak kita lakukan maka kita berdosa. Allah itu secara tegas mengatakan ini wajib. Seperti yang sering dijelaskan dalam Al-Quran itu wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Itu Allah memerintahkan itu secara tegas mengatakan itu wajib dilakukan. Ada juga yang kedua yaitu nadab. Nadab itu adalah sunnah. Sunnah itu Allah tidak terlalu tegas. Jadi tidak setegas yang wajib tadi. Seperti halnya contoh hadis yaitu rak'atal fajri khairul minad dunya, yaitu dua rakaat sebelum subuh atau fajar itu kan sudah masuk subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu sama dengan lebih dari seisi dunia. Nah, jadi pahalanya sangat luar biasa kalau kita melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh itu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sholat subuh itu sulit. Karena sholat subuh itu sangat sulit. Banyak juga umat manusia yang meninggalkannya. Itu makanya sholatnya memang gampang, 2 rakaat. 2 rakaat saja masih banyak umat-umat yang meninggalkan sholat subuh. Nah, jadi kita dikatakan bahwa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini mendapatkan seisi dunia pahalanya. Itu sholat sunnah aja. Kalau sedangkan sholat subuh berapa itu pahalanya? Pasti banyak, ya kan? Selanjutnya yaitu untuk meninggalkan. Yang untuk meninggalkan itu dibagi juga menjadi 2. Yang pertama itu haram. Kalau haram itu Allah secara tegas mengatakan bahwa itu haram, tidak boleh dilakukan, itu haram. Secara tegas Allah mengatakannya itu haram. Contohnya itu wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Jadi Allah itu secara tegas melarangnya. Yang kedua yaitu yang berupa larangan makruh. Makruh itu Allah melarangnya tetapi tidak setegas yang haram tadi, kayak gitu. Selanjutnya pilihan. Pilihan ini fasahah, itu mubah, boleh. Nah, itu hukum yang membolehkan, yang mana Allah tidak tentang pernyataan itu Allah tidak mewajibkan atau Rasul tidak mewajibkan atau menyuruhnya
atau mengeluarkan, pokoknya diam saja, tidak ada memberikan sesuatu. Ini haram, tidak juga haram dan tidak pula wajib. Itu boleh-boleh saja dilakukan. Itu tentang hukum taklifi. Nah, kita ulang lagi, hukum taklifi itu ada 5 macam. Kesimpulannya ada 5 macam. Yang pertama, wajib. Yang kedua, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, itu hukum taklifi. Yang kedua yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i ini adalah sesuatu perbuatan yang bisa menjadikan sebab, syarat, atau mani' atau penghalang timbulnya suatu hukum. Yang pertama itu sebab. Sebab itu terjadi apabila sesuatu itu ada sebabnya, ada sebab gitu. Contohnya gitu, tergelincirnya matahari menandakan tergelincirnya matahari sebab wajibnya sholat zuhur. Nah, itu sebabnya itu tergelincirnya matahari. Apabila matahari sudah tergelincir, maka kita sebabnya wajib sholat zuhur. Nah, itu jadi sebabnya itu ketika tergelincir matahari, maka kita sebabnya wajib sholat zuhur, dan begitu seterusnya. Yang kedua yaitu syarat. Syaratnya itu adalah untuk memenuhi semua syarat. Kayak kalau kita melaksanakan sholat, syaratnya itu berwudu. Kalau kita tidak berwudu, maka tidak sah sholat kita. Sama halnya dengan rukun pernikahan, itu harus ada mempelai. Kalau tidak ada mempelai, maka nggak jadi nikahnya. Nah, itu tentang syarat. Yang ketiga yaitu mani' atau penghalang. Mani' ini berasal dari bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Indonesianya penghalang. Penghalang ini seperti kita mau sholat. Ketika kita mau sholat, lalu kita haid, maka haid itu menjadi penghalang untuk melaksanakan sholat. Nah, itu penghalang namanya. Itulah materi tentang pembagian hukum Islam tadi. Nah, jadi dapat kita simpulkan al-ahkam itu terbagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi 1, hukum wad'i 1. Selain kita mempelajari tentang hukum taklifi dengan hukum wad'i ini, ada juga mempelajari tentang maqasid asy-syariah. Yang mana kenapa tertarik juga dengan maqasid asy-syariah ini? Karena pas diskusi kemarin saya menerangkan tentang dengan teman-teman menerangkan tentang maqasid asy-syariah itu juga, dan ketika itu ada juga dosennya menjelaskan tentang maqasid asy-syariah. Itu sedikit tentang maqasid asy-syariah, yaitu maqasid asy-syariah. Maqasid ini adalah tujuan. Kalau syariah ini syariat atau kemaslahatan, maslahah, yaitu kemaslahatan. Yang mana dikatakan dosen kami ad-dararu maqasid muqaddam alal jalbi musalli. Yang mana ada juga tawayyaru bil ahkami bitawayyaru azlami, berubahnya hukum dengan berubahnya masa dan kondisi. Jadi ketika dulu Nabi pergi umroh dengan unta, sekarang orang pergi umroh dengan pesawat, jarang orang menggunakan unta lagi. Nah, itu sedikit pembelajaran yang dipahami tentang maqasid asy-syariah. Mungkin sekian video yang dapat atau penyampaian yang dapat kita sampaikan dalam tugas akhir kali ini. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.